Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya akan kami kenalkan, saya Wilujeng Setiani dari SDN Ayam Putih. Di samping kanan saya Ristiawati Rohana dari SDN Negeri 3 Pelarangan. Di samping kiri saya Devi Dwi Ristianti dari SDN Bulus Pesantren. Selamat menyaksikan. Apa kabar juga Mbak Devi, sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Hari ini Ibu itu kan akan melaksanakan kegiatan coaching ya? Iya, betul sekali. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang ingin saya tahu saat Ibu itu melaksanakan proses coaching. Bolehkah saya sedikit tanya-tanya Ibu? Boleh Pak. Mau silakan. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching antara coach dan coachee itu akan saya observasi sesuai rubrik yang ada di penilaian. Nah, bagaimana nanti Ibu dalam melaksanakannya dengan alur kita, terus apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Iya. Jangan lupa juga sesuai dengan prinsip coaching, yaitu penggunaan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh? Boleh Pak. Ibu akan saya usahakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kegiatan coaching kami ya nanti ya. Kita mulai ya, tulis ya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi apa yang ingin saya kembangkan adalah dalam proses coaching ya. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini nanti? Ya pastinya yang pertama tadi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pasti begitu. Yang nanti apa ya pada coaching gitu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan dengan aktif Betul. dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Iya. untuk coaching. Iya betul. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini nanti apa? Ya nantinya setelah proses coaching nanti ya, saya ingin coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusinya begitu, serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coaching bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki
untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Iya, betul sekali. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching sebaik-baiknya. Semoga apa yang menjadi tujuan proses coaching dapat tercapai. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Devi ya. Iya, terima kasih sama-sama. Selamat siang Bu Lis, apakah saya mengganggu Bu Lis? Enggak, Mas, selamat siang Mbak Wil. Tidak mengganggu kok. Saya lagi santai kok. Apa ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Bu Lis, saya ingin bincang-bincang dengan Bu Lis. Oke, baiklah Bu. Bu Wil kelihatannya terlihat lelah ya. Iya Bu. Memangnya ada masalah apa? Begini Bu, saya memiliki unek-unek terkait pembelajaran yang ada di kelas saya, Oh, yaitu gitu. kelas 5B. Saya kok merasa anak-anak itu tidak fokus dalam menerima materi pelajaran pendidikan Pancasila. Dengan adanya perbincangan ini, saya harapkan saya ingin mendapatkan pencerahan seperti wajahnya Bu Lis. Jangan Bu Wil bisa aja. Oh, jadi begitu ya. Jadi kalau boleh tahu ya, dalam materi apa itu anak-anak terlihat tidak fokus tuh? Materi menghargai keberagaman daerah. Padahal saya di situ sudah berusaha menggunakan metode maupun media yang menarik dalam pembelajaran. Oke, berarti metode dan media apa? Coba kira-kira yang sudah Ibu terapkan dalam materi keberagaman tersebut itu apa aja? Saya sudah menerapkan metode tutor sebaya, sudah tanya jawab, dan saya juga sudah menggunakan media video. Wah, padahal metodenya udah lengkap banget itu ya, yang digunakan oleh Bu Wil, dan saya rasa juga sudah sangat menarik gitu ya. Kira-kira yang membuat anak-anak tidak fokus itu dalam pembelajaran itu apa sih Bu Wil? Misalkan jika menurut pendapat Bu Wil sendiri ya, ini dari pendapat Bu Wil sendiri, kira-kira apa? Kalau menurut saya, anak-anak sekarang itu cenderung kurang minat ya pada materi pendidikan Pancasila. Mereka juga sering bercanda saat pembelajaran berlangsung. Padahal sudah saya tegur Bu, saya tegur, terus kemudian mereka fokus sebentar, kemudian sudah tidak fokus lagi kalau sudah tidak ditegur begitu Bu. Oh begitu. Apakah kira-kira dalam mapel yang lain juga seperti itu, tidak fokus? Kalau mapel lain sih saya kira sudah fokus Bu. Oh iya. Mengikuti pembelajarannya juga sudah baik. Berarti kalau begitu yang saya simpulkan gitu ya, permasalahan yang dialami Bu Wil itu anak-anak tidak fokus dalam mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila. Itu khususnya di situ ya. Materi tentang menghargai keragaman daerah, dan anak-anak itu cenderung banyak bercanda dengan rekan-rekan yang lain. Walaupun sudah ditegur oleh Bu Wil, padahal dalam mengajar Bu Wil juga sudah menggunakan metode-metode yang berbasis teknologi juga ya. Sudah menarik ya. Iya betul Bu. Oke. Dari permasalahan yang dialami Bu Wil itu, kira-kira anak-anak itu membutuhkan apa lagi tuh yang lain kira-kira apa? Mungkin itu ya Bu, karena anak SD usianya itu masih tahapan bermain ya, mungkin anak itu butuh namanya permainan di dalam pembelajaran ya, sesuai kodratnya kan Bu. Oh iya. Kalau begitu mungkin untuk memenuhi kodrat mereka itu salah satunya ya bermain sambil belajar gitu ya. Mungkin langkah-langkah Bu Wil yang dapat ditempuh itu mungkin apa mau bagaimana tuh, langkah apa tuh kira-kira? Mungkin yang akan saya coba ya Bu, itu menerapkan game atau permainan supaya nanti anak-anak bisa fokus dan minat
pembelajaran terhadap pendidikan Pancasila juga akan meningkat begitu Bu Lis. Wah, idenya sangat bagus sekali Bu. Ya, kira-kira nanti permainan apa nih yang akan digunakan? Kira-kira permainan eklek, Wah, permainan tradisional Bu, Iya, ada iya. eklek, ada gobak sodor, dan apalagi ya Bu Lis? wah itu sudah sangat tradisional tapi mendunia, itu bagus banget tuh. Iya, Iya, betul, iya, Bu. iya. Mungkin di sini saya nanti butuh cari referensi lain Bu, biar saya itu juga menambah wawasan saya terkait dengan variasi permainannya, tidak hanya eklek dan gobak sodor, supaya permainan itu nanti dikemas dalam pembelajaran yang bisa menarik anak gitu. Oke, baik sekali idenya Bu Wil itu ya. Nanti kira-kira apa ya idenya Bu Wil itu, apakah bisa menjadikan anak-anak lebih fokus berminat dalam pembelajaran pendidikan Pancasila khususnya itu? Kira-kira bisa nggak? Menurut pendapat saya, insya Allah bisa Bu, bisa berubah, bisa fokus dan bisa minatnya itu jadi meningkat. Karena pada dasarnya kan anak SD itu, apalagi masih kelas 5, dia itu masih senang untuk bermain, tulis. Nah dari permainan itu nanti kita selipkan ya di dalam pembelajaran, sehingga pembelajarannya nanti kan akan menarik anak begitu. Wah, idenya sudah sangat keren sekali Bu Wil. Selanjutnya supaya fokus gitu ya, anak tetap terjaga dan berminat dalam pembelajaran, kira-kira langkah-langkah apa nih yang akan Ibu Wil terapkan ke depannya? Langkah ke depan yang dapat saya terapkan menggunakan metode ada permainan, ada demonstrasi, mungkin juga di dalamnya ada proyek ya Bu. Kemudian saya selipkan ada PPT, ada video, dan supaya anak-anak nanti tertarik karena banyak variasinya begitu. Sebenarnya Bu Wil ini sudah punya solusi dari permasalahannya Bu Wil sebenarnya ya. Jadi idenya yang tadi disampaikan sudah sangat bagus sekali Bu Wil. Jadi kira-kira kapan Bu Wil akan memulai? Insya Allah akan saya terapkan pada saat pembelajaran pendidikan Pancasila Bu. Untuk setelah ini saya akan cari referensi dulu Bu, dan saya nanti akan saya kemas di materi pembelajarannya sehingga dapat menarik anak begitu. Luar biasa banget Bu Wil. Semangat. Ini oh iya, siapa nih yang akan membantu Bu Wil untuk melancarkan rencananya Bu Wil? Kira-kira kan di sekolah saya itu ada 2 rombel ya Bu, kelas 5-nya. Nanti saya ini kelas 5B, nanti saya minta bantuan ke kelas 5A, guru kelas 5A. Jadi siswanya banyak di sekolahnya Bu Wil ini? Iya, banyak. Ada satu sekolah itu ada 337. Wow, jadi bisa AB tuh, kelas Iya, kelas mana semuanya. saja itu? Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada semua. Subhanallah. Iya, Bu. Berarti luar biasa nih SD-nya ya. Alhamdulillah, nanti Iya, saya iya. bisa sharing dengan beliau yang guru kelas 5A. Oh iya, gitu. iya. Jadi nanti akan sharing dengan sesama guru yang mengampu kelas 5 begitu ya. Iya. Oke, Bu. Idenya sudah sangat bagus ya. Berarti setelah nanti setelah ini menerapkan permainan tersebut, kira-kira kita butuh bertemu lagi nih nanti Bu Wil. Ya, siap Untuk mengetahui hasil setelah Bu Wil mempraktekkan strategi yang tadi direncanakan. Baiklah Bu, iya Kita akan siap. Saya ingin ngobrol-ngobrol lagi nih. Ya, nanti kita bertemu di minggu depan paling ya, Oke. Lis, untuk membahas hasilnya. Terima kasih Semoga atas waktunya ya Bu Iya, Lis. saya doakan semoga berhasil ya Iya. strateginya. Sampai berjumpa lagi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, Bu Lis, bagaimana tadi pelaksanaan dari proses coachingnya? Menurut Ibu itu sudah berjalan lancar? Alhamdulillah ya, tadi proses coachingnya sudah berjalan lancar dan baiklah. Ya, baik. Ini Bu, setelah melakukan observasi
Boleh banget Bapak Ibu, monggo. Jadi apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator pencapaian Ibu? Tadi pada proses coaching ya, saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu terdiri dari menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilaksanakan oleh Puji. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari Puji untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, begitu Mbak Ivi. Oke, jadi Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Dan setelah saya amati dari kegiatan coaching tadi Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi dari masalah yang dihadapinya. Kemudian membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab dari dirinya agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu itu fokus dalam kegiatan coaching, di mana Ibu itu sudah mencapai kompetensi presence, ya, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kira-kira potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya pastinya saya ingin mempelajari lebih dalam tentang alur tirta pastinya pada proses coaching, sehingga nantinya saya saat melakukan kegiatan coaching di lain waktu gitu ya, hasilnya akan lebih baik lagi gitu. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi Ibu ini ingin lebih mendalami lagi tentang alur tirta ya, Iya, agar proses coaching berikutnya itu lebih baik lagi. Iya. Nah, menurut saya itu sangat luar biasa sekali, dan apa yang sudah diberikan kepada proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu kedepannya semakin sukses. Amin. Terima kasih sudah berkenan untuk